Ya, mari kita berdoa ya. Kita mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu membuat setiap hati kami terus teguh di hadapan-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa segala kejadian dalam hidup kami tanpa penyertaan Tuhan akan meruntuhkan iman kami, akan melelehkan kasih kami. Walaupun kami merasakan kami memiliki kasih yang kuat dari Kristus, tetapi kami tahu secara tidak sadar kasih kami kadang begitu hambar, baik pada lingkungan di sekeliling kami ataupun lingkungan di luar. Dan terutama bagi orang-orang yang mengenal Engkau, baik itu yang terdekat dengan kami sampai saudara-saudara kami di dalam iman kami. Kami bersyukur karena Bapa yang baik, Engkau memiliki kasih setia yang tiada pernah habisnya kepada kami. Dan tidak pernah Engkau menyia-nyiakan hidup kami. Walaupun kami seringkali menyia-nyiakan waktu kami, tenaga kami, dan juga semua anugerah yang Kau percayakan kepada kami. Kami hari ini mau belajar bagaimanakah kami merancang masa depan kami dengan hati yang sungguh-sungguh mengenal akan hati yang puas di hadapan Tuhan. Hati yang merasakan kecukupan. Hati yang merasakan bahwa kami adalah orang yang tidak pernah puas dalam hidup kami. Kami belajar dari orang kaya yang begitu tamak, sehingga dia jatuh di dalam dosa yang tidak pernah bisa diangkat oleh Tuhan. Dan Tuhan biarkan orang-orang seperti ini karena mereka sudah tidak mau mendengarkan Tuhan. Mereka hanya berpusat pada dirinya sendiri. Kami percaya Tuhan bahwa itu bisa terjadi pada kami, langkah hidup kami, ataupun cita-cita kami, keinginan kami. Kami serahkan hati kami, Engkau arahkanlah, Engkau berikanlah kami hati yang sungguh bijaksana, seturut dengan Kristus Tuhan kami, dan teladan daripada Kristus, yang membuat kami jauh daripada keinginan untuk tamak, tetapi keinginan untuk berkorban, keinginan untuk menebus, mengampuni, melayani, yang lebih utama dan yang kami kejar, bahwa itulah hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, biarlah roh Tuhan membantu kami untuk mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita hari ini belajar dari Lukas, Injil Lukas ya, pasal 12. Injil Lukas pasal 12. Rekamannya sudah ini. Ayat 13 sampai dengan ayat yang terakhir ya, 21. Nah, setelah kita lihat pada pasal 12 ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-12, ada satu pengajaran secara khusus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Artinya khusus itu bahwa bukan untuk yang lain, tapi khusus untuk murid-muridnya, ya, orang-orang yang sangat dekat dengan dia. Nah, apa ajaran khusus itu? Yang pertama adalah kewaspadaan. Saudara, kita bahas hal ini ya nanti. Kewaspadaan terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi murid-murid itu pasti akan mengalami itu. Apa itu? Kemunafikan. Dan kita juga pernah melakukan itu dalam hidup kami. Walaupun kadarnya kecil, sampai kadarnya itu besar, atau kadarnya itu nggak sengaja, sampai kadarnya itu disengaja. Ya. Kemarin hari Jumat dan Sabtu, saudara, tolong saudara kalau ada YouTube-nya, tolong saudara dengarkan. Tentang teologi pemujaan. Dan bagaimana kita jatuh pada pemujaan pada manusia, dan kita lupa memuja kepada Tuhan dalam aspek hidup kita. Ya, itu ada urutannya. Mungkin 2-3 kali, nanti 2 minggu lagi masih membahas itu. Bulan depan baru akan bahas yang lain. Nah, saudara, kenapa saya bahas itu? Karena saya melihat pemujaan itu sudah di luar jalur yang Tuhan inginkan. Dan kita selalu, yang kita puja itu selalu yang sesuai dengan mata kita, sesuai dengan keinginan kita, atau sesuai dengan dunia ini, ya, di situ. Oke. Nah, saudara perhatikan, waspadalah terhadap ragi, ya. Terus kedua,
Tuhan mengatakan bahwa di dalam Kristus, di dalam hubungan kita dengan Kristus, saudara, tidak ada dosa yang tidak terbuka. Semua akan ditelanjangi Tuhan. Dosa apapun, saudara, yang kau sembunyikan di tempat yang begitu rapi, tetap Tuhan tahu. Ya, Tuhan itu maha hadir, maha tahu, maha kuasa, dan maha adil. Dan dia akan menghajar kita sesuai dengan rancangannya, keadilannya. Ya. Dan di situ dikatakan yang kedua, dan walaupun kita bisa menyembunyikan di hadapan orang lain, dosa kita itu tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan mau mengungkapkannya, pasti dibongkar. Ya. Saya percaya ada dosa-dosa yang tidak terbongkar sampai kita mati. Saya pernah mendengarkan satu hamba Tuhan yang sudah tua, dan dia berkata bahwa waktu masa mudanya, dia pernah melakukan perbuatan dosa yang tidak pernah jemaatnya tahu. Dan dia tidak ingin jemaatnya tahu. Karena kalau jemaatnya tahu, dia merasa harkat martabatnya jadi jatuh. Ya, lebih baik masa lalu nggak tahu, Pak. Dia menikah kedua kalinya. Dan dia menyesal, dan dia sudah menjadi hamba Tuhan, dan dia hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, sampai hari terakhir sharing dengan saya itu berapa 10 tahun lebih yang lalu ya. Dan dia berkata, saya tidak berani menyatakan seperti Paulus tentang masa lalunya begitu kelam. Soalnya kalau saya cerita, Pak, saya takut jemaat saya itu ada salah satu yang saya bunuh. Anaknya mungkin saya nggak tahu. Begitu saya sebut dan mengetahui semua apa yang terjadi dalam hidup saya, nah, dia ketakutan dengan trauma kejahatan dan kriminal yang dia lakukan. Dan bukan hanya membunuh, dia juga memperkosa juga. Dia juga melakukan dosa-dosa yang lain. Minum, mabuk, dan semuanya. Saudara, kita tahu, waspadalah. Terus saya beritahu, itu semua kamu serahkan kepada Tuhan. Jika Tuhan inginkan kamu harus menyatakan bahwa kamu tidak perlu detail satu-satu dosamu dinyatakan, enggak perlu. Kamu nyatakan bahwa saya seorang manusia seperti ini, udah cukup. Itu urusan Tuhan dengan kamu. Tapi jemaat perlu tahu, saya beritahu, ya. Kenapa? Karena kamu bukan orang sempurna. Kamu jangan menyembunyikan dosamu di dalam kesalehan hidupmu. Saudara-saudara jangan terkejut di surga nanti. Pendeta-pendeta besar itu tidak pernah dihormati Tuhan. Dan yang diangkat Tuhan itu orang-orang yang kita pikir, loh ini orang, ini kan orang kecil sekali. Tuhan angkat itu di surga. Dan Tuhan pamerkan dia adalah orang-orang berkenan pada Tuhan. Saudara, di surga itu kita akan mengalami kejutan-kejutan yang luar biasa. Kita pikir John Calvin nanti di surga paling tinggi tempatnya. Kita bisa kecilik, saudara. Kenapa? Saya percaya janda miskin itu lebih tinggi dari John Calvin yang di Alkitab itu. Perempuan yang mencuci kaki Tuhan Yesus dengan air matanya lebih hebat dari John Calvin. Dan itu di Alkitab loh, bukan saya. Nah, kita belajar ini, saudara. Jadi kerohanian itu sangat beda, saudara. Tuhan Yesus melihatnya juga sangat beda sekali. Dan kita harus hati-hati dengan kerohanian kita. Mata kita nih yang sudah seringkali kita tuh pengaruhnya begitu banyak. Dunia ini mempengaruhi rohani kita, membentuk kesalahan kita, bukan firman Tuhan, bukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus hati-hati. Ya, oke, kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik, saudara. Ya, Tuhan Yesus mengatakan tentang kalimat yang sangat, kalau saya pikir ini sangat penting sekali. Dikatakan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Sekali saja loh Tuhan Yesus ngomong tentang ini, saudara. Berkata hal seperti ini, kamu harus tahu siapa yang kamu takuti. Di Injil lain, itu paralelnya ada. Tapi sama. Dan waktu Tuhan Yesus mengatakan ini, dia tidak mengulangi lagi. Kamu harus takut dengan siapa? Dan kita diberitahu oleh Tuhan Yesus, takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. 2 kali, saudara.
Saya tanya, siapa ini? Saudara tahu, di dalam peranan Allah, Bapa Tritunggal dan Allah Roh Kudus, yang berhak melemparkan orang ke neraka siapa? Bapak surgawi. Karena Tuhan Yesus sedang berbicara dia, bukan aku. Dia, bukan dirinya, yang melemparkan orang dalam neraka. Bapa yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kekuatan begitu besar belas kasihannya tuh. Dia punya kuasa murka yang hebat sekali dan melemparkan kamu dalam neraka. Tidak ada ajaran yang pernah mengajarkan kita Bapak surgawi melempar orang dalam neraka. Selama kita dengar khotbah, sudah pernah dengar nggak? Bisa membunuh bukan hanya tubuhmu, jiwamu, rohmu dibinasakan oleh dia. Iblis nggak bisa. Dan itu peranan dari Bapa. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Yang kedua apa? Ketakutan kita kepada Bapa itu berparalel dengan, maaf saudara, kekhawatiran kita. Kalau kamu terus khawatir, kamu nggak takut dengan Tuhan. Kalau kamu takut dengan Tuhan, kamu nggak akan khawatir. Dan itu paralel. Dan Tuhan Yesus mengajarkan paralel ini. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Tuhan, yang dibiarkan Tuhan, yang tidak diurus oleh Tuhan. Terus di sini dikatakan, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Berapa kali jangan takut? 3 kali. Saudara ini, apakah saudara takut? Secara manusia nggak ada yang nggak takut, saudara. Kita semua takut. Ya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apa pekerjaan Roh Kudus yang paling utama berkaitan dengan paralel ini adalah membuat hatimu takut akan Bapa. Dan kamu tidak pernah takut dengan kekhawatiran hidupmu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri saya? 2, khawatir dan takut. Itu paralel. Dan Tuhan Yesus mengatakan ini rahasia ini. Kalau kamu sudah 2 itu tidak ada, kamu akan masuk dalam dosa menghujat Roh Kudus. Apa dosa menghujat Roh Kudus? Tidak takut akan Allah. Dan salah satunya adalah kamu berpusat pada dirimu, mengkhawatirkan dirimu, walaupun kamu sudah kaya raya, tetap khawatir, dilimpahi tetap khawatir. Nah itu ceritanya nanti orang kaya. Orang yang masuk dalam dosa, yang melupakan Tuhan, dan yang tidak tahu terima kasih. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau pada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Dan kita masuk dalam bacaan kita. Ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata pada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Warisannya sudah dibagi, dia minta lagi warisannya mungkin yang sulung, kemungkinan besar. Yang dapat bagian banyak menurut hukum Taurat dalam Ulangan. Ya, kalau sudah tahu, Ulangan pasal 21. Ayat 16 dan 17. Nah, saudara perhatikan di sana ayat 17 khususnya. Kalau orang itu masih meminta lagi dan kemudian mengakali berbuat kejahatan dan warisannya itu diambil oleh orang saudaranya yang jahat.
Saudara, saudaranya ini harus dibinasakan, saudara. Dan semua hukum Taurat itu kebinasaan, saudara. Kenapa dibinasakan? Karena tamak harus binasa. Bukan soal dosa warisannya, bukan. Hatinya yang tidak tahu terima kasih, yang tidak tahu diri, yang terus ingin mengambil milik orang lain, saudaranya pun diambil. Ini barusan ada kan sinetron, adiknya ambil semua hartanya. Itu harus dihukum mati itu, dirajam menurut Israel. Nah, surah baca Luangan 21, saya tidak baca. Nah, surah ditanya seperti Tuhan Yesus, ya bukan jurusannya kamu tanya saya. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu? Semua sudah diatur hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus pun taat pada hukum Taurat. Bayangkan, saudara. Hukum sipil yang diberi Tuhan dalam anugerah umum, Tuhan Yesus pun taat terhadap hukum sipil. Dan kita pun sama harus taat. Kalau hukum itu tidak melawan Tuhan. Jadi ada hukum rohani, hukum kasih Kristus, dan ada hukum sipil dunia ini yang diatur dengan wahyu umum, dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan sendiri. Dan puncak tertinggi hukum itu adalah hukum Taurat. Ya. Ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, saudara, ada dua peringatan. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah, saudara perhatikan, ketamakan itu bentuknya bukan satu tunggal, tetapi berlimpah. Bentuknya jamak. Segala ketamakan. Ketamakan apapun, bukan hanya soal duit, bukan hanya soal makanan, bukan hanya soal itu. Bahkan soal perempuan. Jika kamu mengingini, itu ketamakan. Kamu punya istri, kamu ingin yang lain, itu ketamakan dan itu dosa yang mematikan. 10 hukum Taurat yang terakhir, jangan mengingini apapun dari sesamamu, jangan tamak. Saya pernah punya murid, Pak, kita kaget sekali, Pak. Itu anak dari Papua sekolah di STTB. Sekarang dokter, sedangkan saya S1. Dulu kan lebih rendah dari saya IQ-nya. Kok dia bisa dokter, Pak? Saya ngomong, nggak perlu IQ. Yang perlu itu kamu mengajar dirimu sendiri. Jadi dua yang dari Papua itu dokter di Belanda. Dapat dokter. Dari segi baca, waktu masuk, baca aja masih susah. Mungkin sekarang bisa diangkat jadi ketua sinode seluruh Papua, kita nggak tahu. Jadi saudara jangan menghina orang, wah nggak bisa baca gitu. Waktu saya ngajar di MTS juga sama. Yang masuk tuh dari daerah-daerah itu, waduh susah semua saudara. Tapi saudara, mata kita bukan mata orang-orang yang menghina apa yang didatangkan Tuhan. Kita melihat hati misi yang Tuhan berikan. Masa depan yang Tuhan tetapkan pada orang. Kita nggak tahu. Kita cuma punya tanggung jawab mengajar mereka, mempersiapkan, memperlengkapi. Di luar itu wewenang Tuhan semua. Dan seringkali, kemarin kita lagi pertemuan, seringkali orang yang begitu pinter, akhirnya ujung akhir off keluar. Pernah di sini anaknya, pernah main dengan kita, anak pinter itu. Tapi di ujungnya gagal, saudara. Hanya karena apa? Keinginan. Ingin dia ke gereja yang lebih baik, lebih banyak gajinya seperti itu. Dan ditinggalkan. Itu juga ketamakan. Jadi kita lihat, oh anak ini kita proyeksikan bagus gini-gini. Itu semua Tuhan yang ngatur. Ada orang yang dulu saya berguru dengan dia, dan waktu saya ngajar, dia jadi murid saya. Loh, kamu dulu kan tak ajar. Loh, kamu sekarang ngajar saya. Ya memang nggak boleh gitu.
Yang terdahulu menjadi terkemudian, terkemudian jadi terdahulu. Memang mau apa? Nggak penting itunya, penting kamu belajar. Siapa yang ngajar saya, siapa yang saya ajar, nggak penting. Saudara, kita belajar itu. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan, itu bukan pekerjaanku, bukan panggilanku untuk menghakimi kamu. Karena semua sudah diatur dengan baik dalam hukum Taurat dan hikmatnya sudah ada. Dan kamu jangan macam-macam. Jangan kamu pikir, kamu bersama dengan saya, kamu manfaatin saya supaya kamu dibela oleh saya karena saya gurumu. Dan dia karena wewenang saya sebagai guru, sungkan. No. Tuhan Yesus tidak bisa diatur oleh orang-orang ngikuti dia, termasuk muridnya. Saudara, jangan pernah mengatur Tuhan. Ya. Kalau warisan surgawi, nah Tuhan pasti kasih tahu. Kalau warisan duniawi, atur sendiri. Ya. Jadi kalau saudara, Tuhan Yesus, saya dapatkan haknya kecil Tuhan, saya anak paling kecil Tuhan. Kenapa Tuhan? Jadikan saya bukan anak sulung. Anak sulung kan 2 bagian Tuhan. Tuhan, saya minta hak sulung. Edan kamu. Sudah diatur semua oleh Tuhan. Bukan soal hak sulungnya, kamu tamak itu dalam hatimu. Ya. Jadi jangan tanya warisan duniawi kepada Tuhan Yesus, semua sudah diatur. Dan kalau kamu berdoa, jangan berdoa seperti ini waktu pembagian warisan. Apalagi orang tua kita masih hidup. Wah, nanti warisan gimana ya? Saudara, belum apa-apa sudah pikir udah mati itu minta warisan. Kan gitu kan? Orang tua belum ingin kamu minta warisan, kurang ajar itu. Anak yang bungsu itu kurang ajar sekali. Minta warisan dulu dia. Itu doain papanya cepat mati atau gimana? Ya. Oke, saudara, perhatikan. Warisan dunia diatur dengan hukum dunia. Warisan surgawi tidak diatur dengan hukum duniawi, tapi surgawi. Jadi saudara, di sini kita harus tahu betul masalah-masalah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajarkan seorang hamba Tuhan, dan di dalam suratan Timotius, termasuk mengapa diangkat diaken, 7 diaken, dan diangkat penatua. Kenapa? Saudara harus tahu ini. Seorang yang dikhususkan Tuhan menjadi hamba Tuhan, saudara, tidak diperbolehkan mengurusi hal-hal duniawi. Karena dia berurusan dengan hal surgawi. Dan itu harus dilindungi oleh gereja. Dan itu pernah disampaikan oleh pendeta Caleb Tong. Jika kamu tidak bisa menghormati orang-orang yang dipimpin Tuhan, di bawah Tuhan, jangan seumur hidupmu kamu mengatakan kamu mengasihi Tuhan. Dan gereja itu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena begitu hormat dengan hamba Tuhan. Jadi kamu jangan pernah berpikir, ini seorang hamba Tuhan, dia urusannya urusan ini. Tetapi kondisi-kondisi tertentu membuat kita tahu bahwa tidak semua hamba Tuhan bisa kondisinya begitu nyaman. Di dalam satu gereja dibiayai, enggak bisa seperti itu. Tapi yang di pelosok-pelosok daerah, mereka berjuang setengah mati luar biasa. Dan itu pun tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi hati yang sungguh-sungguh melihat, yang sudah Tuhan atur. Jadi para rasul itu menyesal luar biasa. Kenapa? Lah saya kok ngurusi gini-gini. Ini bukan urusan kami. Urusan kami adalah rohani berdoa. Dan ini harus diangkat. 7 diaken diangkat. Untuk apa? Membantu para rasul. Dan penatua-penatua yang mungkin sudah jutaan penatua diangkat di seluruh dunia. Membantu siapa? Hamba Tuhan. Kemarin ada seorang yang ikut ditanya, Pak, di tempat Bapak ada penatua enggak? Belum. Diaken? Belum. Loh, yang ada apa? Pelayan Tuhan. Waduh Pak, nanti kalau ditanya ini gimana gitu, saya katakan, ya nantilah 5 tahun atau ya minimal 3 tahun lah angkat penatua. Jadi semua siap-siap semua yang jadi penatua. Jadi bukan soal penatuannya, bukan, soal komitmen hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kesetiaan itu tidak bisa tidak bisa ditipu musliati. Ya, semua itu nyata di depan kita. Dan semua itu bukan dari saya, dari Tuhan semua. Dan orang itu kemudian merasakan, iya ya kalau gereja nggak ribet enak ya. Ya bukan enak aja, ya memang harusnya seperti itu. Tidak boleh ada yang ribet-ribet sebenarnya. Harusnya tuh begitu tenang. Oke, saudara, ini kita masuk hal yang kita bahas hari ini ya. Ada 2.
Saudara, tentang waspadalah, berjaga-jagalah, dan yang kedua adalah, yang paling penting adalah ketamakan, pleonaksia, ya, noxia. Jadi semacam, kalau saya ngomong itu greed, ya, greed itu bahasa Inggrisnya itu satu keinginan yang tidak mungkin tidak tercapai, dan keinginan itu tercapai dengan segala keinginan menurut dirinya sendiri. Jadi bukan menurut apa yang benar. Nah, soal pertanyaan adalah paling penting adalah bolehkah atau salahkah orang ingin jadi kaya? Jawabannya boleh dan tidak salah. Karena kekayaan tidak menjadi salah satu penyebab dosa, bukan. Penyebab dosa hatimu, bukan kekayaan. Saudara jangan nyalakan, oh karena kekayaan saya akan jatuh dalam dosa. Kekayaan itu mati, nggak ada apa-apanya. Uangmu di bank nggak bisa bicara, nggak bisa mempengaruhi kamu. Mobilmu yang mewah semua nggak akan bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Yang beli-beli kamu sendiri, oh salah-salahin dia. Kita ini kadang-kadang nggak waras, saudara. Wah karena saya lupa diri kena kekayaan yang besar ini sehingga saya tuh, aduh. Atau karena keuntungan yang besar saya lupa dengan Tuhan, sehingga saya tidak pernah gubris Tuhan. Sibuk. Nah seperti itu. Saudara, saya tanya sekarang, kamu nyalakan harta benda, kekayaan, kelimpahan, jabatanmu dan talentamu semua. Saudara, itu nggak ada salah semua. Yang salah itu hatimu, nggak bisa ngatur tata layani kekayaanmu. Kamu dipimpin dengan apa? Dengan kerakusanmu, dengan ketamakanmu, sehingga kamu nyalakan semua itu. Jadi itu dosa nenek moyang kita. Nyalakan orang, nyalakan benda, nyalakan siapapun. Yang benar saya. Kenapa saya gini? Ya karena itu salah. Karena ini salah, itu salah. Yang benar siapa? Ya saya paling benar. Saudara, pleonoksia itu sesuatu yang paling berat. Dan dosa ini ditulis oleh John Owen, Thomas Goodwin, Richard Baxter, dan semua orang-orang reformator dan kaum Puritan. Dosa yang paling, saudara, tidak bisa dilawan oleh manusia. Saya beri contoh. Kondisi waktu kita miskin, dalam kondisi yang setengah mati, terus kemudian saudara mulai bisa bekerja, terus bisa semuanya, sampai kemudian diangkat menjadi orang yang besar. Saya tanya saudara, pola hidupmu, pola makanmu, pola semuanya berubah nggak? Saya percaya saudara, nggak ada orang nggak berubah, semua berubah. Satu-satunya manusia yang pelayannya berhasil, yang kekuatannya luar biasa disertai Tuhan dengan indah sekali, tapi hidupnya tidak pernah berubah sampai mati, itu hanya Tuhan Yesus. Dari dia mulai pelayanan sampai akhir dia pelayanan sama. Saudara, saya percaya Tuhan Yesus punya kekayaan sangat kaya kalau dia mau kaya. Karena ribuan orang, ayat 1 Lukas 1, ribuan orang ikut terus. Dan orang-orang itu tahu bagaimana mempersembahkan kepada orang-orang yang seperti guru-guru itu. Dan murid yang pegang uang paling banyak, yang paling hebat itu Yudas. Bendaharanya Yudas. Berapa duitnya Tuhan Yesus, nggak ada yang tahu sampai hari ini. Tapi saya tanya, saudara lihat pola hidupnya tuh. Meletakkan kepala nggak ada, mati nggak ada tempatnya. Dia diberi pelayanan yang hebat, berhasil. Dia diberikan kekayaan luar biasa. Semua dikasih semua. Yesus tetap Yesus. Dan dia tidak berubah apapun. Saya melihat orang seperti ini, itu jarang sekali. Sampai kehidupan Tuhan Yesus yang begitu pola sederhana, mempengaruhi seluruh jiwa dari Mahatma Gandhi. Bayangkan saudara, Mahatma Gandhi lebih Kristen dari kamu. Dan dia tahu apa arti sederhana. Dan kita, saudara,
Kita tuh selalu ada keinginan lebih. Keinginan yang apa ya? Cita-cita menjadi orang kaya, bekerja giat itu nggak ada salahnya. Itu hakmu kita semua. Hak kita semua. Tetapi begitu kamu mulai memikirkan semua berpusat pada dirimu dan tidak pernah memikirkan apa yang di luar dirimu, orang lain yang susah semuanya, dan berpusat pada dirimu dan mengumpul terus lumbung-lumbung begitu banyak. Oh, masih kurang. Waduh, ini ada pajak sekarang ya, 1 miliar kena pajak. Bingung. 10 miliar uang saya. Akhirnya 10 bank. Karena apa? Takut uangnya bayar pajak. Itu greedy. Bukan menghindar saja. Itu intinya adalah kamu tidak mau uangmu kurang. Ingin nambah terus. Nggak mau keluar. Tuhan katakan, lebih baik berbagai orang yang menyalurkan, memberi, daripada yang menyimpan. Dan hari ini kita belajar bukan menabung ya, menimbun. Nah itu beda. Menabung itu orang melarat menabung supaya masa depannya itu ya. Tapi kalau menimbun dia sudah berlebihan. Nah itu dosa. Saudara tahu rumahnya Michael Jackson? Itu triliunan kekayaannya itu. Ya makan minum, apa sih yang dimakan Michael Jackson? Apa yang diminum? Ada suatu hari dia kepingin mainan anak-anak, harganya 20 miliar. Lebih mungkin ya, nggak tahu. Dan dia nggak bisa tidur, nggak kepingin kalau itu tidak ada di tempatnya. Dan dia tawar harganya berapa, dimainin dengan makelar-makelar itu, akhirnya dimark sampai besar, tetap dibayar. Kenapa? Greedy. Masih ingat Nabot? Isabella itu, Isabel yang sebel itu greedy, tamak. Raja Ahab. Pleonoxia adalah greed. Saudara, itu adalah keinginan yang tidak pernah puas dan ingin terus tambah ingin, terus tambahin dan tidak pernah berhenti dan cuma perhatikan dirinya sendiri. Akhirnya apa? Dia pun tidak memakan, tidak menikmati semua kekayaannya dan semua sia-sia semua. Salomo adalah orang yang paling sia-sia dan dia tulis sendiri untuk dirinya. Hidupku sia-sia menuju kesia-siaan dan mati dengan sia-sia. Pengkhotbah sudah baca. Apa yang tidak ada pada Salomo? Siapa yang bisa melawan kekayaan Salomo? Kepintarannya, talentanya, kehebatannya, musiknya, kecerdasannya, hikmatnya, wisdomnya. Dan dia menulis semua di bawah matahari kosong. Sia-sia. Setelah pleonoxia begitu meracuni manusia. Dan kita harus hati-hati ini. Ya. Nah, saudara, kesalahan-kesalahan yang terjadi dan juga saudara seringkali lingkungan di sekeliling kita itu memberikan satu hati greedy kita itu semakin berkobar-kobar. Contohnya fintech, kredivo, kredibel, peluang, kredit dan semuanya. Orang miskin punya kartu kredit 7. Satu kartu kredit 15 juta kali 7 berapa? Bayangkan saudara, 100 juta bayangin. Dia gajinya berapa? Wah, pokoknya dia nggak pikir, wah ini. Kenapa? Kamu ambil kartu kredit, bayar utang yang satunya. Terus gimana? Ya pokoknya terbayar bunganya udah nggak apa-apa katanya. Kamu numpuk. Akhirnya nggak sampai kredit lagi, sampai 8-12 kartu kredit. Terus tenggelam dia. Mati di dalam utang. Kenapa? Karena hatimu tuh greed. Dan iblis memakai semua teknologi yang luar biasa dan juga modal-modal itu untuk menjebak manusia mati di dalam greed. Keluarganya hancur semuanya. Pekerjaan hancur semuanya. Kenapa? Greed. Surah fintech, instant way. Dan itu diajarkan oleh dunia. Oleh guru-guru yang luar biasa.
Saudara, kadang-kadang saya ingin kita ada yang bisa membahas Robert Kiyosaki itu kelemahannya apa di dalam iman Kristen. Sampai hari ini saya belum menemukan anak-anak muda yang bisa berpikir dengan jernih dan bisa memilah kemudian apa yang salah ini dengan teori-teori seperti itu. Saya percaya, saudara, semua yang di luar Alkitab itu hanya hikmat sementara. Dan di situ ada jebakan-jebakan dari setan semua. Tapi kita nggak pernah tahu. Jangan pernah kamu menjadi orang miskin, selalu ingin menjadi orang kaya. Jangan pernah kamu mau sakit, selalu ingin sembuh. Dan sama semua. Itu apa? Greedy, saudara. Greedy di dalam kesalehan. Nggak tahu, saudara. Kita nggak tahu. Ya, oke, kita lanjutkan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah, hasilnya bukan cuman cukup loh, saudara. Orang kaya ini sudah kaya, dan kaya-kaya apa? Kayanya kaya apa? Waduh, kaya apa ini ya? Dan ayat 17, ia bertanya dalam hatinya. Perhatikan, saudara, nggak pernah orang lain. Dia bertanya diri sendiri, urusan dengan diri semua. Bertanya dalam hatinya, urusannya dengan dirinya semua. Ada seorang kaya ya, berlimpah-limpah tadi. Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Jadi penyimpanannya sudah berhenti. Banknya nggak cukup. Terus gimana saya menyimpan lagi? Dia bertanya dalam hatinya. Bukan bertanya bagaimana saya menyalurkannya. Bukan. Gimana saya menimbunnya lagi ya? Ini udah penuh ini. Berkatnya udah luar biasa. Dan dia mengatakan apa ayat 18. Lalu katanya. Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan rombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Lebih besar. Greed. Di dalam pelayanan ada greed. Ya. Ada seorang misi yang begitu hebat. Dan waktu bercerita, dia punya cita-cita di 24 provinsi waktu itu. Dan sekarang 32 atau berapa. Saudara, apakah itu dari Tuhan atau greed? Itu harus diuji. Ada orang yang punya cita-cita, saya ingin mengabarkan Injil ke 100 kota, 200 kota, 300 kota. Ini keinginan Tuhan atau keinginan kamu? Itu greed rohani. Dan orang tidak banyak yang tahu. Dan orang tidak ada yang bisa nyetop. Semua yang dibawa dia anak buah semuanya, yes man semua, yes man. Dan tidak ada yang berdoa di hadapan Tuhan. Benar nggak ini kehendak Tuhan? Saudara, saya pikir saudara, greed itu hanya soal duit gitu kan? Soal harta benda, kekayaan. Bukan. Kerohanian juga bisa greed, saudara. Dan itu membahayakan sekali, saudara. Dan nanti ujungnya ambruk semua. Karena bukan untuk Tuhan. Bukan untuk pemujaan Tuhan. Untuk pemujaan gerejamu, pendetamu. Saudara, mendirikan yang lebih luas, lebih lebar, lebih besar. Dan aku menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Selesai? Apakah dia kemudian puas? Enggak. Kalau enggak cukup lagi, lebih besar lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Maka Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Disebut apa? Orang tolol. Atau bahasa yang lain, kafir. Kafir itu bukan soal agama, mengakui agama, bukan. Kafir adalah orang yang penuh dengan ketamakan. Orang bodoh, tolol. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kalau kamu tak ambil nyawamu, kamu ngerjain untuk siapa? Kelimpahanmu siapa? Untuk dirimu bukan.
Saudara sadar yang saudara lakukan dalam seluruh hidupmu itu bukan untukmu. Untuk siapa dia? Untuk Tuhan. Saya bertemu kemarin ngomong dengan koko saya. Dia cerita, kamu tahu nggak itu yang majelis yang ini, yang kaya itu? Iya, kenapa? Sekarang mau mati. Kenapa mau mati? Habis kena COVID, terus jantungnya itu, naik turun tiba-tiba, terus mau mati. Saudara tahu, waktu saya pernah bertemu dengan orang ini ngajak makan di rumah makan gitu kan, yang mahal luar biasa di Surabaya ada rumah makan Crazy Rich. Sekali makan 3 juta. Saya pernah dilihatkan itu bonnya berapa? 4 juta, makan apa saya 4 juta? Saudara, stick segini itu loh. Cuman segini lah daging. 1,5 juta. Dia pinter, nggak ngomongin saya soal harganya. Kenapa? Dia tahu. Kalau tahu nggak mau pasti ya. Udah Pak, dia makan gitu. Saya pikir tempatnya bagus ya. Suasananya bagus, mau musik klasik bisa, dangdut bisa, mau minta apa bisa. Atau India bisa, hula-hula gitu bisa dia. Semua tersedia. Dan itu orang-orang yang crazy rich datang ke sana. Dan bayarnya itu jor-joran. Ya. Dan yang paling aneh, itu ada alat satu seperti boneka. Jadi semua pakai kartu kredit. Ada 12 orang crazy rich makan di situ ya. Habis 30 juta gitu, atau 40 juta. Nah mereka taruh kartu kreditnya, tak semua. Terus kemudian apa? Ada boneka yang bisa milih. Nah itu bayar. Kayak bebek gitu. Wah berhenti di sini. Nah kamu yang bayar. Yang bayar bangga. Kalau saya pingsan ya. Dia bangga sekali bayar. Crazy rich. Nah saudara, orang itu mengatakan satu kalimat waktu dia punya kekayaan yang hebat sekali. Dia mengatakan demikian. Dia susah hidup jadi orang kaya. Apa yang susahkan dia? Dia takut tidak kaya. Bayangkan, dari orang miskin jadi orang kaya. Dia tidak takut menjadi kaya, dia takut jadi miskin. Saya gak bisa bayangkan Pak, kalau saya jatuh dalam miskin. Dan kemudian bagaimana anak saya, bagaimana cucu saya. Wah dia ketakutan luar biasa sekali. Terus saya beritahu, Bapak kayak orang ateis gak pilih ke Tuhan. Tuhan berikan berkat luar biasa, Bapak harus bersyukur. Jangan berpikir, wah bagaimana kaya nanti. Gak habis-habis Pak. Dan Tuhan Yesus katakan, untuk siapakah itu? Dan waktu dia sakit, kolam renang, kolam renang, terus kemudian ada kebun, ada tenis, ada lapangan sepak bola, mau apa ada semua sudah. Sekarang dia nikmati apa? Cuman dia liatin doang dengan kepala yang dibebat gini. Untuk siapa itu? Untuk supirnya, mainan tenis dengan pembantunya, tok. Dia cuma liatin doang. Dan itulah manusia. Ya, 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di dalam Tuhan. Nah, ini saya tanya. Kaya di dalam Tuhan. Saudara pernah ketemu orang yang kaya harta benda dan hatinya kaya di dalam Tuhan? Saudara, di Alkitab ada yang namanya Dorcas, yang namanya Ayub, yang namanya Abraham, Ishak, Yakub, semua orang kaya. Dan dia kaya di dalam Allah. Jadi kekayaan itu tidak salah, saudara. Kamu kaya di dalam siapa, diatur siapa, dan kamu peruntukan untuk siapa kekayaanmu. Bukan pada dirimu, wah saya ingin. Bukan, saudara, bukan. Tapi bagaimana Allah akan memakai kamu, memakai hidupmu, talentamu, kekayaan, harta bendamu. Untuk apa? Untuk memuliakan dia. Apa yang dia inginkan. Dan semua ada di Alkitab diajarkan, saudara. Saudara bayangkan, satu ibu Dorcas
pelayanan misi Paulus itu bisa lancar. Satu loh. Saudara tahu ada gereja di Jakarta, konglomerat bertobat. Sekarang tanahnya gerejanya begitu banyak. Dulu dia datang ke Jakarta nggak ada apa-apa, di tangannya nggak ada uang. Dia ada nama Tuhan dan dia bertobat, gereja besar, punya sekolah, punya simfoni semuanya. Saya tanya, itu semua dari mana? Dari dirinya enggak? Tapi Allah buka hati satu orang yang kaya raya, konglomerat, beres semua. Kalau Tuhan mau, kecil sekali saudara. Bukan itu soalnya. Soalnya adalah bagaimana kaum betul-betul tahu hati yang terlindungi dari greedy, ketamakan, kerakusan. Kita berpikir rakus itu makan mukbang. Nah itu rakus. Betul kan? Itu mie segini, gurita segini dipotong. Yang nonton 10 juta orang. Ya kan? Dan ada orang yang rakus pelayanan. Ada, saudara. Ada. Semuanya kepingin semuanya. Bisa, ada nggak? Ada. Dan dia lupa diri. Nah, saudara, di dalam gereja, saudara harus tahu. Tidak berpusat pada dirimu. Di dalam keluarga kita sama. Tidak berpusat pada dirimu. Semua harus berpusat pada apa? Bagaimana Allah memakai kamu menyalurkan semuanya bagi keluargamu, anakmu, keturunanmu, bagi gereja, bagi semuanya. Dan barulah engkau kaya di dalam Allah. Kaya di dalam kasih. Dan itu memberkati orang begitu banyak. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kesejahteraan, kelimpahan berasal dari Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan. Tetapi kami berdoa, kami memohon biarlah roh Tuhan dan Kristus menjadi contoh bagi kami, mengingatkan kami terus bahwa hidup kami adalah hidup yang sangat sementara dan terbatas sekali. Jika ada sesuatu yang menjadi anugerah karunia berkat di dalam hidup kami, Tuhan kami tahu, kami tidak boleh melihat segala urusan adalah bagi diri kami sendiri. Tapi sungguh adalah bagi kemuliaan-Mu, bagi hati-Mu Tuhan. Dan khususnya hati memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan disitulah kami rindu setiap hati kami menjadi lumbung surgawi. Kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan kemurahan Tuhan. Sehingga mengalir dalam hidup kami tiada hentinya. Walaupun kami tahu kehidupan kami seringkali begitu banyak tantangan yang kami pikir bahwa kami masih di dalam kekurangan. Kami masih perlu untuk menjadi orang-orang yang lebih mempunyai harta lagi, mempunyai kedudukan, mempunyai pekerjaan. Tapi Tuhan ingatkan kami bahwa setiap langkah hidup kami bisa menggelincirkan kami ke dalam hati yang tamak. Tetapi hari ini Engkau memberikan terang-Mu sehingga jalan-jalan kami yang akan membawa kami ke dalam jatuh di dalam dosa-dosa kami, Tuhan sudah ingatkan pada kami. Dan kami bisa menyiapkan hati kami dengan hati Kristus. Terima kasih Tuhan, kami songsong masa depan tahun 2022 yang mulai hari ini. Kami tahu kami akan menjalani dengan kemenangan. Kami menjauhkan diri dari hati yang greedy. Tapi hati yang takut akan Tuhan. Hati yang tetap tidak khawatir dalam hal apapun. Itulah yang bawa kami tetap berdiri mengasihi Tuhan dan berkenan pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini. Amin.